Quran selalu kita baca ampunkan dosa kami. Ketika dalam ayat nikmat kami tak meminta, ketika membaca ayat azab kami tak minta dijauhkan daripada azab. Itulah pentingnya kita berdoa. Nabi walaupun strateginya mantap, bala tenteranya kuat, dia sehat, tapi tidak melupakan doa. Orang yang hanya berusaha tidak mau berdoa, sombong. Hanya berdoa tak mau berusaha, pesong. Maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi dalam perang Khandaq, Khandaq artinya parit, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah malaikat Jibril datang memberikan strategik untuk berperang? Kata Nabi, tak ada datang. Kalau begitu kita pakai strategik dari Persia. Yang memberikan idea ini namanya orang Persia, Salman Al-Farisi. Kita gali lubang. Lubang itu bahasa Arabnya Khandaq, parit. Maka disebut perang itu dengan perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Sebab ada 3 pasukan yang bersatu. Pertama Yahudi, kedua munafik, ketiga musyrik. Disebut dengan perang Khandaq karena ada parit yang begitu luas. Digali, kira-kira kuda tak boleh melompat ke sana, supaya pasukan dari Madinah tak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saat menggali itu, Nabi mengangkat bajunya, nampak perutnya terkena tanah saat menggali. Apa maknanya? Nabi ikut menggali, Nabi ikut masuk ke lubang, Nabi ikut membawa tanah naik ke atas. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya tegak berdiri tunjuk-tunjuk. Siapa yang bawa masuk neraka, yang tak bawa masuk surga. Siapa yang bawa masuk surga, yang tak bawa masuk neraka. Nabi ikut bersama. Nabi sebagai seorang pemimpin. Ketika sedang musafir, datang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita akan berburu. Saya yang akan memotongnya. Kata yang satu, saya yang akan mencucinya. Kata yang satu, saya akan memasaknya. Apa kata Nabi? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Begitu Rasulullah. Orang sekarang kalau datang anak buah kaki tangan berkata, saya akan memburunya, saya akan memotongnya, saya akan mencucinya, saya akan memasaknya, saya akan menghabiskannya. Tapi bukan main lagi lantangnya berkata, saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bagi tazkirah malam tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai panglima perang. Berapa lama dia bagi tazkirah? 1 jam 60 menit. Tadi saya berdiri pukul 9 kurang 15, sekarang pukul 10 kurang 15. Saya walaupun tak nengok jam, saya tahu saya dah tegak, dah terasa tu dari kaki. Oh, Ustaz Abdul Somad, kami tak boleh ulang apa yang kami dengar, apa yang Ustaz sampaikan tadi. Kami tak boleh ulang lagi, kami tak ingat. Jangankan puan tuan, saya pun tak ingat. Jadi saya kalau disuruh ulang dari awal, saya tak ingat. Tapi insya Allah ini boleh ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saya dimaklumkan ada beberapa kertas-kertas Ustaz nanti bagi berjawab pertanyaan. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada kita baca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Menengok dari banyaknya nampaknya azan subuh baru selesai. Saya baru kehilangan anak yang amat saya sayangi, berumur 6 tahun karena kanser. Bukan tidak reda, tapi saya amat merinduinya sehingga saya selalu mengenangnya dalam tangis dan doa. Benarkah dia sedang bermain di surga dan menunggu ibu bapanya untuk ditarik ke dalam surga? Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Mereka tidak merasakan hisab, mereka tidak merasakan titian siratal mustaqim, mereka terus masuk ke dalam surga. Dan nanti pada hari kiamat, ketika budak-budak kecil ini disuruh lagi, masuklah kamu ke dalam surga, apa kata mereka? Kami mau masuk surga bersama orang tua kami, ayah kami, ibu kami.
Itu dalil hadis sahih tentang bahwa anak kecil yang meninggal memberikan syafaat. Mudah-mudahan ayah bunda yang kehilangan anak tetap istiqomah, tetap sholat, tetap beribadah, tetap sabar, termasuk yang mendapatkan syafaat dari anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. Makhluk yang diciptakan Allah namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa kata Allah kepada qalam? Hai qalam. Qalam itu maksudnya pena, bukan tempat ikan tuh. Ya qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Qalam menulis. Si fulan punya anak meninggal syahid, orang kena kanser ini syahid, umur 6 tahun. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 sanah dalam Sahih Muslim, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah menuliskan takdir bahwa Tuhan punya anak ini, bahwa Puan mengandung anak ini. Anak ini tak pernah minta masuk ke rahim Puan, dan Puan tak pernah minta untuk dia menjadi anak. Dia tak pernah minta Puan jadi ibunya, ibu pun tak pernah minta dia jadi anaknya. Ini ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, kertas takdir sudah kering, balik kepada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak dia? Kenapa anak saya? Kenapa bukan anak orang kafir? Kenapa bukan anak orang munafik? Kenapa anak saya? Maka jawabnya adalah Puan Tuan sudah beramal dengan amal badan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, tawaf, sa'i. Puan sudah beramal dengan amal lisan, zikir, tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, baca Quran. Puan dan Tuan sudah beramal dengan amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Allah ingin Tuan dan Puan yang kehilangan anak ini beramal dengan amal hati. Amal hati itu adalah sabar, amal hati adalah ikhlas, amal hati adalah ridha, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Ketika nanti semua penghuni surga sudah masuk, orang-orang Bintulu semuanya sudah masuk ke dalam surga. Ini kenapa berdiri? Nak masuk surga kan? Tunggu dulu, kiamat belum. Ketika semua orang Bintulu masuk ke dalam surga, amin. Lalu Allah bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, madza turidun? Apa yang kamu mau? Penghuni surga menjawab, kami sudah dapat surga, tapi kami belum dapat satu. Apa yang satu itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa? Orang yang ridha menerima takdirku. Puan, Tuan, kalian kehilangan anak, buah hati belayan jiwa, kesayangan, dilahirkan dengan tetes darah dan air mata, kena kanker 6 tahun. Allah ingin kalian dapat ridha. Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, tidak sabar menerima balaku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Itulah kenapa waktu kita tawaf kita tidak minta surga. Surga nomor 2 yang kita minta pertama, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Yang dapat ridho pasti dapat surga, yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Maka ridholah wahai Puan, wahai Tuan. Last, yang kelima, setiap nanti datang dalam pikiran, yang paling jahat di pikiran. Kalau mata boleh ditahan, tutup. Kalau tangan boleh ditahan, diam. Kalau kaki boleh ditahan, diam. Kalau mulut boleh ditahan, diam. Tapi pikiran tak boleh ditahan. Kalau datang lintasan di pikiran, pintu setan masuk melalui kunci kalau. Kalaulah dulu anak ini, kalaulah dulu budak ini, kalau dulu dibawa ke hospital, kalau dulu dibagi obat ini, kalau dibagi ini, kalau. Begitu datang sekali kalau, tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Asal datang kalau, tutup dengan zikir. Saya sampai hari ini kalau datang berkalau di pikiran saya, kalaulah almarhumah mak saya masih hidup,
saya akan bawa dia ke Miri, saya akan bawa dia ke Bintulu, saya akan bawa dia berjalan ke Sibu, saya akan bawa dia ke Kuala Lumpur. Kalau sekali kalau dalam fikiran, buang. Terus istighfar, bersolawat, kirimkan Al-Fatihah. Itulah cara menghilangkannya. Mudah-mudahan yang memberi tazkirah, yang menyuruh sabar, yang menyuruh ridha, juga bukan hanya setakat berceramah, tapi juga mampu mengamalkan semua yang kita kaji malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal. Ada 3 soalan. Soalan yang kedua, apa hikmah di balik sambutan Maulidur Rasul dalam mengingati kelahiran Nabi Muhammad? Bagaimana ia memberi impact kepada kehidupan umat Islam hari ini? 1, mengingatkan tentang nikmat Allah paling besar. Nikmat sehat? Bukan. Nikmat iman? Bukan. Nikmat Islam? Bukan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikmat yang paling besar nikmat iman, Ustaz. Macam mana kita beriman kalau Nabi Muhammad tak ada? Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. 2, dengan adanya maulid kita boleh berjumpa. Abdul Somad, ini saya first time, pertama kali datang kemari kan? Tapi nampaknya kita macam dah lama jumpa. Kita jumpa di alam ghaib, di alam YouTube, di sosial media, di TikTok. Tapi insyaallah pertemuan kita itu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maulid di office datang, maulid di surau datang, menyatukan lagi umat. Guna maulid ini adalah syiar. Syiar itu apa? Menunjukkan Islam agama kuat. Syiar ini gunanya ke dalam dan keluar. Ke dalam bagi umat Islam yang lemah imannya, menengok ramai. Oh, ternyata kalau maulid ramai juga. Yang sunyi itu sembahyang subuh. Yang keluar, ternyata orang di luar menengok umat Islam itu ramai, masya Allah, tabarakallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, seandainya engkau berikan semua hartamu, emasmu untuk mengumpulkan manusia, kau tak akan mampu. Ini yang boleh mengumpulkan manusia sebanyak ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, bahwa dengan maulid ini kita sedang menyatukan umat, berbeza mazhab, berbeza keyakinan, berbeza fikih, berbeza, tapi kalau sudah tentang Nabi Muhammad semuanya sepakat, sebab masuk Islam dengan menyebut namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maulid. Jadi dengan maulid ini belikan buku sejarah Nabi, belikan ke anak-anak kita, supaya kalau kita mati nanti anak kita membuka lemari, dia tengok ada, oh buku almarhum ayah saya, beli buku, menangis dia. Kenapa? Karena buku itu masih bersampul plastik, belum dibuka lagi. Jangan sampai kita mati yang dia tengok adalah musik, lagu dangdut, melupakan daripada Allah, melupakan daripada Rasulullah. Adapun lagu-lagu yang dia dengar adalah lagu solawat, lagu hadrah, lagu mengingat Allah, lagu mengingat kematian, lagu mengajak kepada solat, yang mengingatkan kepada Allah, Rasulullah, dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka munasabah bersempena dengan Maulidur Rasul SAW, bagikanlah buku-buku, film, sejarah untuk mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita semua. Last sekali, saya tolong bagi tips untuk lebih istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasul bagi seorang perempuan yang bekerja, sebab kadang kita susah dalam mengatur masa. Pagi kalau ada yang menolong di rumah, menolong, jangan semua serahkan pada dia. Jangan sampai semua memasak nasi dia, gulai dia, tea untuk suami pun dia. Kalaupun tak boleh semua, untuk yang kecil-kecil buatkan tea bolehlah.
puan yang membuatkan bagi ke suami. Airnya sama, gulanya sama, teanya sama, tapi rasanya beza kalau puan yang membuatkan. Jangan sampai nanti cuti Aidil Fitri, orang yang menolong nih balik ke kampung, bukan cuma anak kita yang menangis, laki pun ikut menangis juga. Berbahaya. Berawal dari sesuatu yang dibiasakan, lama-lama menjadi kebiasaan. Maka ini mesti ada hal-hal kecil, bagikanlah dia. Oh, imamku, walaupun dia tak pernah jadi imam, engkau minumlah tea yang sedang aku buat ini. Si suami pun meminum air itu, dia minum, dia tanya, apa rasanya? Susah diungkapkan dengan satu kata. Macam mana? Satu kata pun tak boleh, pahit. Lupa dia bagi gula. Selepas itu pergilah bekerja. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Kanan hijau, kiri biru. Saking nak pergi-pergi cepat. Muka putih, tangan hitam. Apa ni? Biasa-biasa saja. Ketika sampai di office, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. La tahda'na bil qaul. Jangan bersuara yang mendayu-dayu, lemah gemulai, mendesah-desah. Biasa saja. Apa kabar? Sehat? Yang terlemah-lemah, apa kabar? Sehat. Apa kabar awal? Ini la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah mendayu. Yatba'alladzi fi qalbihi marad. Kerana ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit, mendengar suara perempuan mendayu mendesah, dia pun langsung sakratul maut. Imannya sakratul maut, dosanya semakin tinggi. Maka kita biasa-biasa saja. Lalu kemudian selepas dari office, balik pukul 4, pukul 5, tambah jam sampai rumah pukul 6, 6 suku sembahyang maghrib, habis maghrib makan, handphone matikan. 8, 9, 10, 3 jam ini all out, all time, me time. Ini gunakan khas untuk suami, high quality, betul-betul quality time untuk family, untuk keluarga, untuk suami. Jangan lagi kita dah di office satu hari, balik ke rumah tetap juga lagi tengok handphone. Datang anak, mama. Bila untuk suami, bila untuk anak-anak. Maka kalau kita laksanakan ini bersama. Ini Ustaz Abdul Somad ini bagi tazkirah saja nih, dia pun jarang juga di rumah. Saya akan balik hari Ahad, esok malam last sekali di Sibu. Ahad pagi saya akan balik ke Pekanbaru. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari saya akan di rumah. Selepas itu saya pergi. Kalau saya sedang di rumah, saya akan menjadi driver untuk istri saya. Saya akan duduk di rumah, saya membawa, menggendong anak. Maka kalau macam mana Ustaz pergi keluar, orang kenal dengan Ustaz, saya akan pakai mask, saya tutup mata, saya pakai topi. Bila ada orang jumpa, macam Ustaz Somad, mirip. Sebab saya saat itu bukan ustaz, saya adalah sebagai seorang suami, saya adalah seorang ayah. Jadi walaupun saya ustaz, bukan berarti kalau saya di rumah tazkirah juga, bukan saya dengan istri saya, ya ayyuhalladzina amanu. Sa'ah wa sa'ah. Ada masanya menjadi suami, ada masanya menjadi ayah, ada masanya menjadi ustaz. Tapi jangan sampai cakap saya ini dipesongkan. Sebab ada juga setengah pemuda belia, dia sembahyang, selepas sembahyang dia pergi ke diskotik. Bila ditanya kawannya, kenapa awak gini? Ada masanya kita baik, ada masanya kita jadi hantu, ada masanya kita sama malaikat, ada masanya sama setan. Ini tak betul. Maksud ada masa itu semua baik. Jadi suami pun baik, jadi ayah pun baik, jadi director di office pun baik, jadi orang kaki tangan pun baik, sama-sama. Tapi tidak semuanya kaku, tidak semuanya
semuanya ada adabnya masing-masing, sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya. Itulah yang kita bahaskan malam ini. Nabi sebagai suami, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai panglima perang. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita semakin semangat untuk lebih membaca, mendengarkan, dan selanjutnya mencintai, setelah itu memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan Bintulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya semuanya dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua lelaki, suami, istri, anak-anak, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al hadhihi niyah al-fa